Marko Arnautovic menunjukkan performa impresif baik di Inter maupun tim nasional Austria. Setelah mencetak gol ke gawang Fiorentina, Lazio, dan Monza, ia juga memberikan assist untuk Gregoritsch saat Austria menghadapi Serbia. Meski sempat mengalami cedera lutut dan serangan panik, Arnautovic kini kembali ke performa terbaiknya. Corriere dello Sport menyoroti peran pentingnya bagi Inter, terutama karena Lautaro Martinez, Marcus Thuram, dan Mehdi Taremi tengah mengalami masalah kebugaran. Penyerang Austria itu diperkirakan akan tampil di babak kedua melawan Udinese, berduet dengan Thuram untuk memberikan kekuatan fisik di lini depan Nerazzurri. Untuk pertama kalinya dalam jeda internasional, Simone Inzaghi tidak kehilangan separuh skuadnya ke tim nasional akibat cedera yang menimpa beberapa pemain. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi Inter yang akan menghadapi periode padat pertandingan, dimulai dengan laga melawan Udinese pada 30 Maret. Bulan April akan menjadi ujian besar bagi Nerazzurri, terutama jika mereka berhasil melangkah ke semifinal Liga Champions. Namun, kabar baik datang dari kondisi beberapa pemain yang mulai pulih. Federico Di Marco, Matteo Darmian, dan Nikola Zalewski sudah kembali berlatih dan diperkirakan bisa tampil melawan Udinese. Selain itu, Stefan De Vrij juga berpotensi kembali setelah mengalami peradangan lutut. Sementara itu, Lautaro Martinez dan Denzel Dumfries masih dalam pemantauan, dengan pemeriksaan lanjutan dijadwalkan pada hari Senin. Dengan sebagian besar skuad tersedia, Inter kini bersiap menghadapi tantangan besar di bulan depan. Cedera metatarsal yang sempat membuatnya absen sejak November kini sudah menjadi masa lalu bagi Petar Sucic. Gelandang berusia 21 tahun ini telah kembali bermain bersama Dinamo Zagreb dan kembali mengenakan seragam tim nasional Kroasia. Dalam laga melawan Prancis yang dimenangkan Kroasia 2-0, Sucic masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir. Kembalinya saya ke lapangan sangat berarti bagi saya, begitu juga dengan kesempatan membantu tim nasional, ujarnya. Inter telah mencapai kesepakatan transfer Sucic dengan nilai 14 juta euro plus bonus 2,5 juta euro serta 10% dari potensi penjualan kembali. Menurut Corriere dello Sport, Sucic diproyeksikan menjadi pengganti Davide Fratesi di lini tengah Nerazzurri di masa depan. Dengan absennya Paulo Dybala hingga akhir musim, Lorenzo Pellegrini diprediksi akan menjadi sosok kunci di skuad Roma. Namun, masa depan sang kapten masih belum jelas. Menurut Gazzetta dello Sport, 9 laga tersisa di Serie A akan menjadi penentu arah karirnya, terutama terkait pembaruan kontraknya yang berakhir pada Juni 2026. Inter dan Napoli dikabarkan tertarik untuk merekrut Pellegrini jika ia memutuskan hengkang dari Roma. Meski demikian, sang gelandang masih berharap bisa membuktikan dirinya dan bertahan di klub yang telah ia bela selama bertahun-tahun. Ia kerap mendapat tekanan besar, dibandingkan dengan legenda seperti Francesco Totti dan Daniel De Rossi, serta dikritik karena gajinya yang dinilai terlalu tinggi. Namun, Pellegrini kerap menjawab kritik dengan performa impresif di lapangan, melalui gol dan assist yang ia ciptakan. Dengan absennya Lautaro Martinez, Marcus Thuram akan menjadi tumpuan utama lini serang Inter dalam beberapa pekan ke depan. Meskipun sempat dikeluarkan dari skuad Prancis untuk Nations League akibat cedera pergelangan kaki, optimisme menyelimuti kubu Nerazzurri mengenai kondisinya. Thuram dijadwalkan kembali lebih awal ke Pinetina hari ini, dan Simone Inzaghi akan mengevaluasi kebugarannya secara langsung. Sementara itu, Lautaro dan Denzel Dumfries baru akan menjalani tes medis pada Senin mendatang untuk menentukan durasi absensi mereka. Bagi Thuram, ini adalah kesempatan untuk kembali tajam di Serie A setelah terakhir kali mencetak gol Liga pada 19 Januari melawan Empoli. Dengan tantangan besar menanti, Inter berharap sang striker Prancis bisa membawa tim tetap berada di jalur kemenangan. Inter Milan terus mengawasi perkembangan Nico Paz. Tuttosport melaporkan bahwa pemain asal Argentina itu menjadi target utama Simone Inzaghi, tetapi peluang Nerazzurri untuk mendapatkannya tampaknya kecil. Pelatih Como, Fabregas, baru-baru ini mengunjungi markas Madrid di Valdebebas untuk membahas masa depan Paz. Fabregas ingin mempertahankan sang pemain selama 1 tahun lagi, sejalan dengan keinginan Carlo Ancelotti yang mendukung Erasmus Italia bagi gelandang muda tersebut. Sementara itu, media Spanyol menegaskan bahwa Real Madrid tidak berniat menjual Paz ke Inter. Bahkan, Como menetapkan harga tinggi, sekitar 40–50 juta euro, yang semakin menyulitkan klub Italia dalam upaya merekrutnya.
Spekulasi mengenai masa depan Gianluigi Donnarumma kembali mencuat setelah komentarnya tentang kemungkinan kembali ke San Siro. Kiper PSG itu mengaku senang mendengar dukungan dari penggemar di Italia, tetapi masa depannya masih harus ditentukan. Menurut Gazzetta dello Sport, kontrak Donnarumma dengan PSG berakhir pada 2026, dan hingga kini belum ada pembicaraan perpanjangan. Performa impresifnya di Liga Champions telah sedikit mengubah skeptisisme di Paris, tetapi gaji tinggi yang mencapai 12 juta euro tetap menjadi kendala. Inter disebut-sebut sebagai salah satu klub yang tertarik jika Donnarumma tersedia. Meski kebijakan finansial klub tidak mengizinkan pengeluaran besar, kasus Donnarumma bisa menjadi pengecualian. Masa depan kiper Italia itu kini masih menjadi tanda tanya, dengan 2026 yang semakin mendekat. Inter Milan semakin tertarik untuk merekrut Nico Paz, gelandang muda Argentina yang tampil impresif bersama Como musim ini. Menurut laporan Corriere dello Sport, klub Nerazzurri sudah mencapai kesepakatan internal terkait pemain berusia 19 tahun itu. Namun, perjanjian antara Como dan Real Madrid menjadi kendala utama dalam negosiasi. Real Madrid memiliki opsi pembelian kembali dengan harga 9 juta euro pada musim panas mendatang, yang meningkat menjadi 11 juta euro pada 2027. Inter kini memiliki dua pilihan, meminjam Paz atau mengajukan tawaran besar untuk membelinya secara permanen. Sementara itu, Como juga bisa menebus sang pemain dengan harga 20-25 juta euro untuk menghilangkan klaim Madrid. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, dikabarkan ingin membentuk Paz sebagai gelandang serang dalam peran mirip Luis Alberto. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada Real Madrid. Inter Milan terus menjalin hubungan dengan Real Madrid dalam upaya memperkuat skuad mereka. Nico Paz menjadi target utama, namun negosiasi dengan klub Spanyol itu semakin rumit. Jika kesepakatan sulit terwujud, Nerazzurri dikabarkan siap mengalihkan perhatian ke Arda Güler. Menurut Tuttosport, gelandang serang asal Turki itu kesulitan mendapatkan tempat di tim utama asuhan Carlo Ancelotti dan terbuka untuk pindah pada musim panas mendatang. Inter melihat Güler sebagai alternatif yang tepat untuk menambah kreativitas di lini tengah mereka, terutama karena kemampuannya bermain di antara lini tengah dan serangan. Fabio Capello menilai timnas Italia masih berada di jalur yang tepat untuk lolos ke Piala Dunia mendatang, meski baru saja kalah dari Jerman di San Siro. Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Capello menegaskan bahwa Azzurri kini memiliki ide permainan yang jelas dan semangat juang tinggi, meski kalah secara fisik dari lawan. Ia juga memuji beberapa pemain kunci seperti Nicolo Barella, Sandro Tonali, dan Riccardo Calafiori yang menurutnya menjadi motor permainan Italia. Selain itu, Gianluigi Donnarumma dan Federico Di Marco disebut sebagai pemimpin yang dapat mendorong tim ke level lebih tinggi. Namun, Capello menyoroti kelemahan Italia dalam mengantisipasi bola mati, yang telah menyebabkan 8 dari 9 gol terakhir yang bersarang di gawang mereka di Nations League. Ia menilai para bek Italia memiliki kualitas dalam penguasaan bola, tetapi masih perlu meningkatkan kemampuan duel 1 lawan 1, seperti yang dimiliki Francesco Acerbi di Inter. Thiago Motta dan Juventus tampaknya semakin dekat dengan perpisahan. Menurut Gazzetta dello Sport, pertandingan melawan Genoa pada 29 Maret bisa menjadi laga terakhir Motta sebagai pelatih bianconeri. Faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama Juventus dalam menentukan waktu pergantian pelatih. Mulai April, klub memiliki fleksibilitas finansial yang lebih baik untuk merekrut pelatih baru. Roberto Mancini disebut sebagai kandidat terdepan untuk menggantikan Motta. Ex-pelatih timnas Italia itu dikabarkan tertarik untuk kembali ke Serie A dan melatih klub yang didukungnya sejak kecil. Juventus juga mempertimbangkan opsi lain untuk musim panas, termasuk Antonio Conte, Stefano Pioli, dan Gian Piero Gasperini. Sementara itu, nama Igor Tudor dan bahkan kemungkinan gila mendatangkan Zinedine Zidane juga muncul dalam spekulasi. Gelandang Inter Milan, Christian Aslani, menegaskan keinginannya untuk bertahan di Inter dalam jangka panjang, tetapi enggan membuat janji. Dalam wawancara dengan Sport Mediaset usai laga Albania versus Inggris di Wembley, ia mengaku fokus menyelesaikan musim ini sebelum membahas masa depannya lebih lanjut. Aslani juga mengomentari kritik dari supporter, mengakui bahwa cemoohan yang diterimanya datang akibat performanya yang kurang maksimal. Meski begitu, ia tetap bertekad untuk berkembang dan merasa didukung oleh tim serta keluarganya. Terkait persaingan di lini tengah,
Ia menyatakan kebanggaannya bisa belajar dari Hakan Calhanoglu dan mantan rekan setimnya, Marcelo Brozovic. Pemain 23 tahun itu percaya dirinya berada di jalur perkembangan yang baik dan berharap bisa terus mengenakan seragam Inter dalam waktu lama, meskipun ia menyadari ketidakpastian dalam dunia sepak bola. Bayern Munich menghadapi krisis di posisi penjaga gawang jelang pertandingan melawan Inter Milan di Liga Champions. Kiper utama mereka, Manuel Neuer, kembali mengalami cedera otot betis kanan yang sebelumnya didapat saat melawan Bayer Leverkusen di babak 16 besar. Menurut pernyataan resmi klub, cedera Neuer kambuh, memaksanya untuk kembali menepi. Saat ini, Bayer masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan tingkat keparahan dan estimasi waktu pemulihan sang kiper. Mantan kiper Serie A, Sebastian Frey, berbagi pandangannya dalam wawancara dengan Corriere dello Sport. Menurutnya, perbedaan antara kiper hebat dan biasa terletak pada kemampuan melakukan penyelamatan krusial. Frey juga membela Gianluigi Donnarumma dari kritik yang diterimanya di Prancis, menyebut bahwa kiper Italia itu kerap dijadikan sasaran tanpa ampun. Mengenai daftar kiper terbaik di Serie A, Frey menempatkan Yann Sommer, Marco Carnesecchi, dan David De Gea sebagai 3 nama teratas, dengan alasan performa dan konsistensi mereka. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa salah satu pemain yang paling menyulitkannya adalah Sinisa Mihajlovic, terutama karena kemampuan tendangan bebasnya yang luar biasa.